Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Karissa Firda Agustin dengan NPM akhir 021. Perkenalkan, nama saya Alisa Dahayu Gayatri dengan 3 digit NPM akhir 135. Perkenalkan, nama saya Aisyah Olivatur Rasyida dengan NPM akhir 150. Perkenalkan, nama saya Galantri Amanda Bisono, NPM 159. Perkenalkan, nama saya Evi Dia Puspasari dengan NPM akhir 214. Nama saya Adrian Mansur Kusuma dengan NPM akhir 389. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Namun sebelum itu, apa sih pengertian dari atau perbedaan dari gaji dan upah? Dalam perusahaan manufaktur sendiri, pembayaran kepada karyawan dibagi menjadi dua golongan, yaitu gaji dan upah. Gaji pada umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang karir atau jenjang jabatan sebagai manajer. Gaji sendiri umumnya dibayarkan secara tetap per bulan. Sedangkan untuk upah, yaitu umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau buruh. Upah umumnya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. Berikutnya yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen. Apa aja sih informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam kegiatan penggajian dan pengupahan ini? Yang pertama yaitu informasi mengenai jumlah biaya gaji dan upah yang nantinya akan menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu atau tersebut. Yang kedua yaitu informasi mengenai jumlah biaya gaji dan upah yang nantinya akan dibebankan untuk setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga yaitu ada informasi mengenai jumlah gaji dan upah yang nantinya akan diterima oleh setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir yaitu informasi mengenai rincian unsur biaya gaji dan upah yang nantinya akan dibebankan pada perusahaan dan pada setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya yaitu ada dokumen yang digunakan. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ini terdiri dari beberapa dokumen. Yang pertama yaitu dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Nah, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah ini merupakan dokumen yang umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian yang berupa surat-surat keputusan terkait dengan karyawan. Dokumen atau surat-surat tersebut misalnya seperti surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara atau skorsing, pemindahan, dan lain sebagainya. Setelah dokumen dibuat oleh fungsi kepegawaian, dokumen akan dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji untuk kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah. Yang kedua yaitu ada kartu jam hadir. Kartu jam hadir digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan yang ada di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berubah daftar hadir biasa atau dapat pula berupa seperti kartu hadir yang diisi oleh mesin mencatat waktu. Yang ketiga yaitu ada kartu jam kerja. Kartu jam kerja digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini biasanya diisi oleh penyelia pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk nantinya akan dibandingkan dengan kartu jam hadir. Selanjutnya yaitu ada daftar gaji dan upah.
Dokumen daftar gaji dan upah ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan. Nantinya akan dikurangi oleh potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen-dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah dibuat untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar gaji dan upah. Selanjutnya yaitu ada surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Yang terakhir yaitu ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan dokumen perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan. Kemudian selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu ada jurnal umum. Dalam pencatatan gaji dan upah, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke setiap departemen dalam perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kartu harga pokok produk. Nah, catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Dan yang ketiga yaitu ada kartu biaya. Nah, catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. Kemudian yang keempat yaitu ada kartu penghasilan karyawan. Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu persediaan ini dipakai sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan. Selain itu, kartu penghasilan karyawan ini digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan dengan ditandatanganinya kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. Dengan tanda tangan pada kartu penghasilan karyawan ini, setiap karyawan hanya mengetahui gaji atau upahnya sendiri, sehingga penghasilan karyawan tertentu tidak diketahui oleh karyawan yang lain. Selanjutnya yaitu ada fungsi yang terkait. Nah, yang pertama yaitu ada fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, serta pemberhentian karyawan. Kemudian yang kedua yaitu ada fungsi pencatatan waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Nah, sistem pengendalian internal yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi kepegawaian maupun fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Kemudian yang ketiga yaitu ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Nah, fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi untuk pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan upah pada karyawan.
Kemudian selanjutnya ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungan dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Misalnya utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, serta utang dana pensiun. Kemudian dalam fungsi akuntansi ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu ada bagian utang. Nah, bagian utang ini bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji dan upah seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. Kemudian yang kedua ada bagian kartu biaya, bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap gaji dan upah dan kartu jam kerja. Kemudian yang ketiga yaitu ada bagian jurnal, yaitu bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah dalam jurnal umum. Kemudian yang terakhir ada fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Nah, pada sistem penggajian ini terdiri dari jaringan prosedur. Yang pertama yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, yang kedua prosedur pembuatan daftar gaji, yang ketiga prosedur distribusi biaya gaji, yang keempat prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang kelima prosedur pembayaran gaji. Kemudian selanjutnya pada sistem pengupahan, jaringan prosedur yang terkait yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan waktu kerja, prosedur pembuatan daftar upah, prosedur distribusi biaya upah, prosedur pembuatan bukti kas keluar, serta prosedur pembayaran upah. Nah, prosedur pencatatan waktu hadir ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatatan waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor administrasi atau pabrik. Selanjutnya yaitu prosedur pencatatan waktu kerja. Dalam perusahaan manufaktur, produksinya berdasarkan pesanan. Pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan pada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ada prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah bagi karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatannya adalah surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir. Prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biasanya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat dari tenaga kerja. Kemudian selanjutnya yaitu ada prosedur pembayaran gaji dan upah. Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek dan pembayaran gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian menggunakan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal dibagi atas 4, yaitu organisasi, sistem organisasi, prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. Kita akan lanjut di slide berikutnya untuk menjelaskan penjelasan unsur pengendalian internal. Oke, penjelasan unsur pengendalian internal. Kita mulai dari poin pertama yaitu organisasi. Unsur pengendalian internal dari sisi organisasi menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas dalam pelaksanaan sistem penggajian. Tugas dan tanggung jawab harus dibagi dengan tegas antara bagian kepegawaian.
Yang kedua yaitu sistem organisasi. Sistem organisasi di sini mengatur hubungan kerja antar bagian dan menyusun mekanisme pengendalian melalui otoritas yang tepat setiap proses yang berkaitan dengan penggajiannya agar cara kerjanya itu efisien dan efektif. Oke, poin yang ketiga yaitu prosedur pencatatan. Sistem otoritas dan prosedur pencatatan berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas penggajian secara tertib dan akurat pada penjurnalan. Yang keempat yaitu praktik yang sehat. Praktik yang sehat mencerminkan kebiasaan operasional yang mendorong keteraturan, efisiensi, dan kejujuran dalam pelaksanaan sistem penggajian. Oke, kita next pada sistem otoritas, prosedur, dan pencatatan. Sistem otoritas dan prosedur pencatatan adalah komponen penting dari pengendalian internal yang memastikan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan penggajian dicatat secara sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini dimulai dengan otoritas resmi untuk semua tindakan yang mempengaruhi gaji seperti mengajukan cuti, lembur, penyesuaian tunjangan, atau potongan gaji. Untuk mencegah manipulasi data, perubahan harus disetujui oleh pihak yang berwenang seperti atasan langsung atau manajer yang bertanggung jawab. Slide selanjutnya yaitu praktik yang sehat. Yang pertama ada kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum. Kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Kartu jam hadir ini merekam jumlah jam setiap karyawan yang berada di perusahaan, sedangkan kartu jam kerja ini merinci penggunaan jam hadir di setiap karyawan. Lalu yang kedua, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Dengan diawasinya ini dapat dihindari perekaman jam hadir oleh karyawan yang tidak benar-benar hadir dalam perusahaan. Lalu yang ketiga, pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan sebelum dilakukan pembayaran. Dengan demikian, unsur sistem pengendalian internal ini menjamin bukti kas keluar itu dibuat atas dasar dokumen pendukung yang andal. Lalu yang keempat, penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Dalam sistem pemungutan pajak penghasilan atas gaji dan upah karyawan, perusahaan ditunjuk oleh pemerintah sebagai wajib pungut pajak penghasilan yang menjadi kewajiban karyawan, yang biasa dikenal dengan PPh pasal 21. Lalu yang kelima, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Kartu penghasilan karyawan ini selain berfungsi sebagai catatan penghasilan yang diterima karyawan selama setahun, catatan ini tuh juga berfungsi sebagai tanda diterimanya gaji dan upah oleh karyawan yang berhak. Lalu selanjutnya ada bahkan alir dokumen sistem penggajian. Nah, dalam sistem penggajian ini ada 4 tahap untuk melakukan sistem penggajian, yaitu tahap pertama, dicatat oleh bagian utang kewajiban gaji ke dalam register bukti kas keluar. Pencatatan ini yaitu dengan mendebit akun gaji dan upah, lalu dengan mengkreditkan bukti kas keluar yang akan dibayar. Lalu tahap kedua, bagian jurnal mencatat distribusi biaya ke dalam jurnal umum, yaitu dengan mendebit akun biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, beban pemasaran, dan mengkreditkan akun gaji dan upah. Lalu tahap ketiga, bagian jurnal mencatat pembayaran gaji ke dalam register cek dengan mendebit akun bukti kas keluar yang akan dibayar dan mengkreditkan akun kas. Lalu tahap keempat atau tahap terakhir yaitu bagian kartu biaya mencatat biaya tenaga kerja ke dalam buku pembantu atau kartu biaya. Lalu yang selanjutnya ada bagan alir dokumen sistem penggajian. Nah, ini tuh terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, mulai di bagian pencatat waktu. Setelah dimulai, bagian pencatat waktu mencatat jam hadir karyawan di kartu jam hadir, lalu membuat daftar hadir karyawan. Tahap pertama selanjutnya di bagian gaji dan upah. Kartu jam hadir dan daftar hadir karyawan ini dibuat untuk membuat daftar gaji. Setelah itu, membuat rekap gaji yang berisi surat pernyataan gaji, rekap daftar gaji, dan daftar gaji yang menghasilkan kartu penghasilan karyawan. Lalu tahap 2 di bagian utang, kartu penghasilan karyawan ini digunakan untuk membuat bukti kas keluar. Tahap 3, bukti kas keluar dan rekap daftar gaji digunakan untuk bukti memorial yang selanjutnya dibuat jurnal umum. Lalu tahap 4,
Setelah ada bukti kas keluar, selanjutnya mengisi cek dan meminta tanda tangan atas cek, lalu menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji. Selanjutnya, membayarkan gaji kepada karyawan dan meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan, lalu membubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya. Tahap 5, menyiapkan bukti memorial. Selanjutnya, tahap 6, surat pernyataan gaji dimasukkan ke dalam amplop gaji bersama dengan pemasukan uang gaji. Tahap ke-7, menyiapkan register bukti kas keluar yang isinya rekap daftar gaji dan daftar gaji. Tahap ke-8, bukti kas keluar, daftar gaji, kartu penghasilan karyawan. Lalu dilanjutkan ke tahap 9 atau tahap terakhir, yaitu daftar gaji dan bukti kas keluar menghasilkan register cek. Rekap daftar gaji menghasilkan N, dan selesai. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen sistem pengupahan. Di sistem pengupahan terdapat 4 tahap jurnal untuk mencatat biaya upah. Yang pertama itu dicatat oleh Departemen Utang ke register bukti kas keluar dengan jurnal gaji dan upah pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Yang tahap kedua itu akan dilakukan oleh Departemen Jurnal. Di Departemen Jurnal itu mereka akan mencatat distribusi biaya gaji melalui jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Yang pertama itu beban pemasaran pada gaji dan upah. Untuk tahap yang ketiga, Departemen Jurnal itu akan mencatat pembayaran upah ke dalam register cek. Jadi cek ini nanti yang akan diberikan ke pegawai yang akan menerima upah. Jurnalnya itu sebagai berikut: bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Nah, yang keempat atau tahap terakhir itu dengan cara menggunakan bukti memorial. Berdasarkan bukti memorial yang sudah dilampiri rekap daftar upah, Departemen Kartu Biaya itu akan mencatat biaya tenaga kerja ke dalam 2 buku pembantu. Yang pertama itu buku kartu harga pokok produk, dan yang kedua itu ada kartu biaya. Nah, untuk kartu harga pokok produk itu akan mencatat rincian biaya tenaga kerja langsung yang secara langsung memproduksi pesanan. Contohnya itu akan meliputi akun barang dalam proses dan akun biaya tenaga kerja. Nah, yang kedua itu kartu biaya. Kartu biaya ini akan berisi akun pembantu yang merinci akun-akun kontrol. Akun kontrol tersebut itu seperti biaya FOH yang sebenarnya atau biaya FOH aktual, beban pemasaran, dan beban administrasi dan umum. Untuk slide selanjutnya itu tentang bagan alir dokumen sistem pengupahan juga. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 bagan alir. Yang pertama itu perusahaan itu akan mencatat jam kerja dan jam hadir karyawan yang nantinya itu akan menghasilkan kartu jam hadir dan kartu jam kerja. Dari kartu jam hadir dan kartu jam kerja itu akan membuat daftar jam kerja karyawan dan daftar hadir karyawan. Kemudian daftar hadir karyawan dan daftar hadir jam kerja karyawan itu akan dibandingkan untuk dibuat daftar upah. Kemudian perusahaan itu akan mencatat rekap daftar upah dan juga surat pernyataan upah. Nah, semua itu dijadikan dalam satu folder yang berisikan daftar upah, rekap daftar upah, dan surat pernyataan upah. Kemudian dari 3 file tersebut itu akan menghasilkan kartu penghasilan karyawan. Dari kartu penghasilan karyawan itu akan dijadikan sebagai bukti kas keluar beserta dengan daftar upah. Nah, untuk foto yang kedua itu ada dari kartu penghasilan karyawan, surat pernyataan upah, rekap daftar upah, dan daftar gaji itu akan dibuat bukti kas keluar. Jadi setelah mereka membuat bukti kas keluar, di bagian rekap daftar upah dan daftar upah itu juga akan membuat bukti kas keluar yang nantinya itu akan dicatat nomor cek pada register bukti kas sehingga menghasilkan register bukti kas keluar. Setelah melakukan register bukti kas keluar, maka perusahaan itu akan mengisi cek dan memintakan tanda tangan atas cek. Kemudian perusahaan itu juga akan menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang tersebut ke dalam amplop upah. Dalam amplop upah itu akan berisikan uang upah karyawan dan juga kartu penghasilan karyawan, surat pernyataan upah, rekap daftar upah, dan juga bukti kas keluar. Nah, kemudian setelah itu
perusahaan itu akan membayarkan upah kepada karyawan dan meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan, dan kemudian membubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya. Setelah itu, perusahaan itu akan membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut itu akan di jurnal umum. Nah, kemudian bukti memorial itu juga dicatat ke 2 buku pembantu yang tadi sudah saya singgung. Yang pertama itu ada kartu harga pokok produk, dan yang kedua itu ada kartu biaya. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi, penggajian, dan pengupahan dalam lingkungan pengelolaan data elektronik atau PDE. Di situ ada sistem pengajian menggunakan teknologi komputer, meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi, serta mengurangi kesalahan manual dalam perhitungan gaji. Komponen utama sistem pengajian PDE ada 3, yaitu input data, pemrosesan, dan output sistem. Di input data, ada data kepegawaian, nama, jabatan, tarif gaji, dan status. Dan data absensi lembur dan potongan. Di pemrosesan ada hitung gaji bruto, caranya yaitu pokok tambah tunjangan ditambah lembur, hitung potongan seperti pajak, BPJS, dan pinjaman, serta hitung gaji bersih seperti take home pay. Lalu di output system ada slip gaji, laporan pengajian, jurnal akuntansi, dan laporan pajak dan audit internal. Dokumen dan catatan yang digunakan yaitu daftar hadir karyawan, formulir lembur dan perubahan data, data gaji dan surat keputusan, serta jurnal penggajian dan buku besar. Fungsi-fungsi yang terlibat ada 4, yaitu kepegawaian atau HR, input data karyawan dan perubahan status, pencatatan waktu, data absensi, keterlambatan lembur, pembayaran gaji seperti proses perhitungan dan pembayaran gaji, serta akuntansi yaitu pencatatan jurnal dan alokasi biaya gaji. Selanjutnya distribusi beban gaji dan upah, yaitu mengalokasikan biaya gaji ke unit atau bagian kerja dan digunakan untuk analisis biaya dan penilaian kinerja. Langkah distribusi ada 3, yaitu kumpulkan data jam kerja, hitung biaya per bagian sesuai tarif dan jam kerja, lalu catat dalam jurnal distribusi gaji. Contoh jurnalnya yaitu beban gaji produksi pada debit, beban gaji administrasi pada debit, serta hutang gaji pada kredit. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.